single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Sebelumnya Ibu minta maaf karena hari ini sudah banyak kendala untuk pelajaran kimia. Baik, di sini kita akan mempelajari satu subbab pertama. Di sini kita akan mempelajari satu bab pertama dari kelas 12, yaitu mengenai sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif? Sifat koligatif adalah sifat yang hanya dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarut. Tidak dipengaruhi oleh jenis zatnya, tidak dipengaruhi oleh pasak zatnya. Hanya dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarutnya saja. Itu yang namanya sifat koligatif. Nah, dalam materi sifat koligatif ini ada beberapa subbab yang akan kita pelajari, yaitu ada diagram antara suhu dengan tekanan, ada penurunan tekanan uap, ada kenaikan titik didih, ada penurunan titik beku, tekanan osmotik, dan sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa sifat koligatif itu ada dua jenis. Ada sifat koligatif larutan non-elektrolit dan ada sifat koligatif larutan elektrolit. Bedanya hanya sedikit. Nanti Ibu akan terangkan setelah masuk ke materi yang ini. Ya. Kita sekarang akan mempelajari dulu yang namanya diagram PT atau diagram antara suhu dengan tekanan. Tekanan dan suhu. Nah, dalam subbab diagram PT ini akan Ibu terangkan pertama mengenai fenomena sifat koligatif larutan, baru kemudian ke diagram PT-nya. Nah, fenomena sifat koligatif larutan itu ada banyak, tapi yang akan Ibu masukkan ke dalam contoh sekarang hanya ada 3, yaitu ada laut mati, ada es putar, ada garam untuk jalan bersalju. Selanjutnya baru ke diagram PT. Dalam diagram PT ada beberapa yang harus kalian ketahui. Ada garis didih, ada garis beku, ada garis sublimasi, ada titik triple. Lanjut. Nah, sebelumnya karena kalian ada yang di asrama, ada yang di rumah, pasti kebagian yang namanya piket atau giliran untuk memasak dan lain sebagainya. Siapa di sini yang belum pernah memasak nasi? Siapa di sini yang belum pernah merebus air? Pasti udah pernah semua kan? Iya. Nah, pernah nggak kalian melakukan 2 perebusan air dengan cara yang berbeda? Pertama, dengan air yang tutup pancinya dibiarkan terbuka. Dan satunya lagi dengan air dengan tutup pancinya yang dibiarkan tertutup. Kira-kira di antara kedua ini, mana yang lebih cepat mendidih airnya? Yang dibiarkan terbuka atau yang dibiarkan tertutup? Bila waktunya disamakan. Tapi suhunya disamakan juga. Bila waktu perebusannya disamakan dan bila suhunya disamakan. Misalnya sama-sama kedua apinya itu sama-sama dalam suhu 100 derajat Celcius. Mana yang akan lebih dulu? Yang ini apa yang ini? Benar, yang ini. Nah, kemudian mengapa tutup pancinya sampai bisa terangkat bila airnya sampai mendidih? Ini yang akan kita jawab dari pelajaran sifat koligatif larutan. Nah, sebelumnya, sifat yang namanya ilmu itu semuanya sudah terkandung dalam Al-Quran, bukan? Begitu juga dengan sifat koligatif larutan, sangat erat kaitannya. Dan di sini Ibu menemukan Quran surat yang cocok sekali dengan materi sifat koligatif larutan, yaitu Quran surat Al-Furqan ayat 53, yang dimana bunyinya,
Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar, yang lainnya asin lagi pahit. Dan dijadikan antara keduanya dinding dan batas yang saling menghalangi. Gambarannya seperti ini. Kalian pernah melihat lautan yang seperti ini? Baik itu di YouTube atau mungkin pas jalan-jalan. Nah, ini di sini adalah lautan yang tawar. Artinya di sini hanya ada H2O. Ionnya hanya ada H+ sama OH-. Sedangkan di sini adalah lautan asin, di mana selain ada H2O, ada juga NaCl. Jadi dalam lautan yang ini ada H+, ada OH-, ada Na+, ada Cl-. Nah, pertanyaannya, kenapa kedua ini mereka tidak bisa bergabung satu sama lain? Padahal ini kan pelarut, harusnya bisa melarutkan garam yang ada di lautan sebelahnya. Ini ya penjelasan selanjutnya. Ada dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49, di mana sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu berdasarkan ukuran. Kembali dulu ke sini. Di sini, dua laut ini kenapa mereka tidak bisa bersatu? Karena mereka sudah berada pada kelarutan yang berbeda. Di mana di sini sudah menjadi larutan yang jenuh. Artinya jumlah jumlah air dengan jumlah garamnya sudah seimbang. Dan di sini air dia tidak bisa mengganggu-gugat ke sini. Tidak bisa membuat mereka dan di sini air tidak bisa melarutkan garam yang ada di lautan ini. Karena mereka sudah berada pada tingkat keseimbangan. Lanjut. Nah, masuk ke dalam materi pertama. Fenomena alam. Perhatikan gambar di bawah ini. Pernahkah kalian melihat orang berenang dengan gaya seperti itu? Dengan gaya kaki dan kedua tangannya juga di atas? Apa sih yang menyebabkan orang tersebut, orang dalam gambar, bisa berenang dengan gaya seperti itu? Apakah karena orang tersebut badannya terlalu kurus sehingga dia bisa melayang? Ataukah karena airnya? Iya. Gambar yang tadi dengan penjelasan yang akan Ibu terangkan di sini itu sama. Gambar yang tadi orang berenang itu dia berenang di laut mati. Di mana laut mati dikenal juga dengan Dead Sea atau dikenal juga dengan South Sea. Di mana itu adalah salah satu contoh nyata dari sifat koligatif larutan. Di mana terjadinya penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Nah, camkan sebelah sini. Penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Kadar garamnya yang sangat tinggi di laut mati atau di salsi itu adalah 8,6 kali lebih asin daripada lautan pada umumnya. Dan karena tingkat keasinan yang ekstrim inilah sehingga hampir tidak ditemukan adanya tanaman ataupun hewan yang berada di sekitar lautan tersebut. Nah, perlu diketahui, ini gambar yang diambil di luar negeri. Tapi, jangan salah, di Indonesia juga ada laut mati. Di Pulau Nias. Bisa kalian searching sendiri. Bu, laut mati itu apa sih? Kenapa bisa? Laut mati itu lautan yang awalnya merupakan sebuah danau hipersalin baik laut mati atau South Sea. South Sea ini merupakan salah satu contoh dari fenomena sifat koligatif larutan. Jadi gambar yang tadi kalian lihat, orang bisa berenang dengan cara dia mengambang di atas air. Itu bukan suatu keahlian dari Photoshop, tapi memang ada dalam kehidupan nyatanya.
yaitu disebut dengan laut mati. Laut mati adalah contoh dari sifat koligatif larutan di mana terjadinya penurunan tekanan uap oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Dalam laut mati, kadar garamnya sangat tinggi. Umumnya 8,6 kali jauh lebih asin daripada laut pada umumnya. Nah, pada tingkat keasinan itulah yang menyebabkan di sekitar laut mati atau salt sea atau dead sea tidak ditemukan yang namanya kehidupan. Hampir tidak ditemukan yang namanya kehidupan, baik tanaman ataupun hewan. Nah, kenapa kadar garamnya sangat tinggi? Nah, kenapa orang tersebut masih sampai bisa mengapung padahal dia berada di atas air dan tidak ada kursi di bawahnya? Akan Ibu terangkan di sini. Nah, perhatikan. Ini di sini ada dua buah gelas kimia. Yang satu gelas kimia yang berisi pelarut, yang satu gelas kimia berisi larutan. Bila keduanya dipanaskan pada suhu yang sama dengan waktu yang sama, pelarut akan dengan gampangnya dia menguap. Artinya dia akan menguap tanpa adanya penghalang. Akan berbeda cerita dengan larutan, di mana ini adalah zat-zat yang sukar menguap. Misalnya seperti air asin yang tadi. Karena dia sukar menguap, maka zat-zat terlarut yang sukar menguap ini akan menjadi penghalang untuk air bisa menguap. Jadi lihat, banyaknya yang menguap dengan antara pelarut dengan larutan berbeda, bukan? Kalau pelarut, dia lebih banyak yang menguapnya. Tapi kalau larutan, dia cenderung lebih sedikit. Nah, sebelah sininya dibaca, proses penguapan itu adalah perubahan dari cairan menjadi gas yang dipengaruhi oleh adanya perubahan suhu. Nah, perubahan inilah yang menimbulkan adanya tekanan uap. Apabila tekanan uap sudah mencapai batas maksimum, maka akan terjadi keseimbangan zat cair dengan uapnya sehingga tekanan uap titik jenuh sehingga mencapai titik jenuh yang disebut dengan tekanan uap jenuh. Perhatikan, tadi Ibu memberikan contoh mengenai dua panci, masih ingat? Nah, di panci itu yang satu kenapa lebih cenderung lambat, atau yang pancinya terbuka lebih cenderung lambat untuk mendidih, dan yang satunya lebih cepat mendidih airnya. Karena pada yang panci dengan tutup yang dibuka, air yang sudah mendidih dia tidak akan membantu air yang belum mendidih untuk mendidih. Jadi dia akan menguap dan bergabung dengan udara. Tapi berbeda dengan air yang pancinya ditutup rapat. Artinya tekanan yang muncul karena adanya suhu itu akan membuat airnya mendidih, dan air yang sudah mendidih itu akan maksimalnya dia akan mengenai ke dalam tutup panci, kan? Nah, di tutup panci dia akan kembali karena pemanasannya yang sampai lama. Biasanya kan kalau sudah sampai menguap itu kan kalau panci suka ada yang bunyi tut gitu kan. Nah, pada saat itulah terjadi yang namanya tekanan uap jenuh, di mana yang menjadi uap dengan zat cairnya itu hampir sama seimbang. Itulah yang dinamakan dengan titik jenuh. Sampai sini ngerti? Oke. Nah, kalau sudah ngerti, kembali ke kalau yang itu sudah ngerti berarti sudah paham. Kenapa tutup pancinya sampai meletup kalau air di dalam panci sudah mendidih? Karena ada tekanan udara, di mana dia memaksa tutup panci untuk mengeluarkan dia dari dalam panci. Gitu. Selanjutnya ke contoh yang ini, yang laut mati.
Kenapa di laut mati di sini orangnya dia bisa selonjoran atau bisa sampai posisi seperti ini meskipun dia tidak bisa berenang, katakan? Tapi pada dasarnya orang yang berenang kan tidak seperti ini posisinya. Kakinya pasti akan di bawah kan? Tapi kalau ini kenapa dia bisa seperti itu? Karena airnya sukar menguap. Karena ada zat terlarut yang sukar menguap di sini sehingga airnya sukar menguap. Karena air yang sukar menguap itulah yang menyebabkan orang tersebut bisa seperti melayang di atas air. Nah, karena ini, karena airnya sukar menguap. Jadi karena kadar garamnya yang terlalu banyak sehingga airnya sukar menguap. Dan karena airnya sukar menguap itu akan membuat orang atau apapun yang ada di atasnya itu akan seperti mengambang. Gitu. Ngerti? Iya. Di sini baru ada kesimpulan. Tekanan uap larutan selalu jauh lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murni. Nah, perhatikan di sini. Ini kan tadi tekanan uapnya besar karena dia lancar menguap. Kalau pelarut selalu lancar menguapnya. Berbeda dengan larutan, cenderung lebih sedikit. Jadi tekanannya juga akan lebih kecil. Kalau ini tekanannya besar karena banyak yang menguapnya. Gitu. Kenapa di sini cenderung lebih kecil? Karena ada gaya tarik-menarik antara pelarut dengan zat terlarutnya. Di sini ada gaya tarik-menarik. Bisa dipahami? Sip. Lanjut. Contoh yang kedua. Es putar. Siapa di sini yang pernah membuat es putar di asrama ataupun di rumahnya? Ya, mudah kan cara membuatnya? Kita kalau ada waktu, semoga kita bisa melakukan ini bersama. Tapi kalaupun enggak, nanti Ibu akan bagi kelompok untuk kalian praktik ini. Ya, Ibu akan tunjukkan contoh video dari siswa juga dengan alat-alat yang sederhana untuk membuat es putar. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Mengapa es dapat terbentuk hanya dengan bantuan garam dapur? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kalau esnya saja yang ada di sekitar larutan untuk dibuat es krim malah enggak jadi gitu es krimnya. Tapi kenapa kalau esnya ditaburi sama garam dulu itu malah bisa? Karena air memiliki titik beku 0 derajat Celcius, sehingga pada saat ditambahkan garam, airnya akan mencair. Hal itu menandakan bahwa titik beku air menjadi menurun, yaitu menjadi di bawah 0, derajat Celcius. Menjadi di bawah 0 derajat Celcius. Yang tadinya di 0 derajat Celcius dia membeku, tapi saat ditaburi dengan garam, dia menjadi tidak membeku, menjadi cair lagi. Karena titik beku airnya menjadi menurun. Nah, hal ini juga yang berlaku pada pencairan salju oleh garam. Di luar negeri sana, untuk membuat apabila musim dingin, musim salju, untuk membuat salju tidak menghalangi jalanan, mereka menaburkan garam kemudian mengkeruk si saljunya dengan mudah. Nah, kenapa? Karena pada saat es ditaburi dengan garam, esnya akan mencair karena suhu titik bekunya menjadi menurun. Adalah mengenai diagram tekanan dan suhu atau diagram PT. Pada diagram PT ini dikenal beberapa istilah. Ada garis didih, ada garis beku, ada garis sublimasi, dan ada titik trifle.
Di sini kita akan bahas dulu mengenai garis didih. Perhatikan gambar di samping ini, yang dimana ini merupakan diagram PT dari pelarut murni, yaitu air. Dalam diagram PT ini, garis horizontal yaitu untuk suhu, semakin ke kanan semakin tinggi suhunya. Untuk garis vertikal untuk tekanan, semakin ke atas semakin tinggi tekanannya. Nah, di mana garis vertikal itu merupakan garis untuk tekanan, dan 1 atm itu adalah tekanan atmosfer kita di bumi, 1 atm. Perhatikan untuk garis didih. Sebentar. Di sini ada. Nah, di sini ada padatan, ada cairan, ada gas. Bu, kenapa posisinya seperti itu? Apakah memang seperti itu? Ya, untuk posisinya seperti ini. Nah, Ibu akan terangkan dulu mengenai garis didih ya. Garis didih itu adalah garis transisi antara fasa cair dengan fasa gas. Set di sini. Ini garis didih. Di mana bila suhunya semakin ditaikkan, maka tekanannya juga akan semakin naik. Bila keduanya sama-sama naik, maka akan membuat cairan tersebut segera mendidih. Nah, setiap titik garis menyatakan suhu dan tekanan di mana air akan mendidih. Pada tekanan 1 atm dan suhu 100 derajat Celcius, air tepat mendidih. Dan pada tekanan 4,58 mmHg, air akan mendidih pada 0,0098 derajat Celcius. Untuk yang ini nanti Ibu akan bahas di slide selanjutnya. 1 atm, tadi ketinggalan, 1 atm itu sama dengan 760 mmHg. Dan yang kedua, ada garis beku. Garis beku adalah transisi antara padatan dengan cair. Artinya di sini garis bekunya. Semakin turun suhu dan semakin tinggi tekanannya. Bila keduanya sama-sama maju, maka akan membuat air tersebut bisa membeku. Artinya dia akan ada di sini. Set. Nah, ini air. Air membeku pada 0 derajat Celcius dan 1 atm. Dan bila pada 4,58 mmHg, air akan membeku pada 0,0098 derajat Celcius. Loh, Bu, kok sama mendidihnya? Mendidih pada suhu pada tekanan segini, di sini juga membekunya pada tekanan segini. Mendidih pada suhu segini, di sini juga membekunya pada suhu segini. Itu pasti ada pertanyaan seperti itu di antara kalian. Ibu akan jawab di slide selanjutnya. Garis sublimasi. Garis sublimasi adalah garis antara fasa padat dengan gas. Ini garis sublimasi. Di mana di fasa ini padatan bisa menyublim menjadi uap, dan uap atau gas bisa menyublim lagi menjadi padatan. Gitu. Dan titik triple. Titik triple adalah titik perpotongan antara ketiga fasa yang ada. Perpotongan antara padat, cair, dan gas. Di sini titik triple. C. Itu kenapa titik didihnya tadi berada di suhu sekian, titik bekunya berada di suhu yang sama juga. Inilah titik perpotongan. Titik triple adalah titik keseimbangan dari ketiga fasa. Lanjut. Nah, dan ini adalah diagram PT yang biasanya muncul dalam soal-soal. Baik. Diagram PT berikut adalah diagram PT yang biasanya muncul dalam buku kimia atau atau soal-soal kimia terkait materi ini. Nah, Ibu terangkan lagi, kalau yang ini tadi untuk pelarut murni, yang garis tebal ini untuk pelarut murni. Dan yang ini itu untuk larutan.
Kalau tadi pelarut murni, dia pada tekanan 1 atm dan suhu 100 derajat Celcius, dia mendidih. Dan pada 1 atm dan 0 derajat Celcius, dia membeku. Tapi tidak demikian pada larutan. Kalau pada larutan, saat dia mencapai 1 atm, kalau pada larutan, saat mencapai 100 derajat Celcius, dia belum mencapai 1 atm. Ini 100 derajat Celcius. Ya, di sini dia belum mencapai 1 atm. Jadi dia harus ditaikkan lagi suhunya sampai nanti tepat di 1 atm. Dan untuk larutan, untuk mencapai 1 atm, suhunya akan lebih dari 100 derajat Celcius. Begitu. Dan untuk pembekuannya, titik bekunya juga sama. Kalau air tadi membeku pada 0 derajat Celcius, kalau untuk larutan dia akan minus sekian, jauh dari 0 derajat Celcius. Itu jadi dia akan jauh lebih rendah titik bekunya daripada pelarut murni. Gitu. Maka inilah garisnya. Nah, ini pelarut murni. Saat dia 0 derajat Celcius, untuk pelarut murni dia belum bisa mencapai 1 atm. Dia akan mencapai 1 atm bila suhunya diturunkan kembali. Gitu. Bisa dipahami? Nah, untuk tugas, Ibu akan share di Google Classroom. Bisa kalian tugas akan Ibu share di sini di Google Classroom. Dan sekarang udah ada 2 tugas. Silakan kalian masuk dan kerjakan tugasnya. Ditunggu sampai sore ini jam 6 maghrib ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.